Once again. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Halo anak-anakku kelas 6 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang matematika. Sekarang kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Yang kemarin kita belajar tentang bilangan bulatnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitungnya. Diperhatikan lagi ya, agar kalian bisa. Baik, kita akan belajar sekarang. Sebelum kita memasuki pelajaran operasi hitung bilangan bulat, saya akan mengulang kembali pelajaran kemarin, di mana masih ada beberapa yang masih belum mengerti tentang mengurutkan bilangan dan lawan bilangan. Nah, itu ya. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang mengurutkan bilangan. Ini ada garis bilangan dari negatif, 0 dan positif ya. Lihat, 0 itu ada di tengah-tengah negatif dan positif. 0 ada di tengah-tengah negatif dan positif. Ya. Jadi bilangan kalau semakin ke kiri dia semakin kecil, kalau ke kanan dia semakin besar. Nah, diingat, antara negatif 1 dan 0 itu lebih besar 0. Antara negatif 9 dengan 0 lebih besar 0, karena posisi 9 ada di sebelah kiri. Loh Pak, kalau antara negatif 10 dengan negatif 6 lebih besar mana? Ya lebih besar 6, karena posisinya ada di sebelah kanannya negatif 10. Kok bisa? Nah, ingat yang kemarin, orang kalau hutangnya 10 sama hutangnya 6 lebih banyak hutang yang 10 hutangnya, tapi loh berarti dia nyaure. Nah, lebih sedikit yang 6 kan, maka dia lebih kaya, lebih banyak 6. Wah, ini utangnya wakeh, ambek utangnya sedikit, utangnya banyak, utangnya sedikit. Oh itu. Jadi kalau sama-sama dikasih uang 10.000 sama uang 6.000, nah ini kan dikembalikan semuanya habis. Kalau ini masih sisa 4, megang uang 4.000. Nah, seperti itu. Jadi semakin ke kiri meskipun nilainya semakin besar tapi nilainya kecil. Nah, karena hutang. Itu ya. Seperti itu. Jadi antara negatif 6 dengan negatif 3 lebih besar negatif 3. Seperti itu. Ya. Jadi mengurutkan ya seperti ini, negatif 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7 sampai negatif 1, itu yang paling besar negatifnya. Ya, jadi bukan negatif 10 yang lebih besar, tapi negatif 1 yang paling besar. Baru 0 malah lebih besar daripada negatif nilainya. Tuh, baru positif. Kalau positif biasa 1 dengan 2 ya lebih besar 2. Sekarang lawan bilangan. Lawan bilangan itu adalah kebalikannya. Maksudnya kalau negatif lawannya positif. Ya, kalau positif lawannya negatif. Itu anak-anak. Kalau negatif lawannya positif, kalau positif lawannya negatif. Oke. Jadi kalau 4 lawan bilangannya itu negatif 4.
Kalau 5 lawan bilangannya negatif 5. Kalau 0 Pak, nggak ada, karena lawan bilangan itu antara positif dan negatif. Anggap aja 0 itu cermin posisi kita. Kalau 8 lawan bilangannya negatif 8. Negatif 5 lawan bilangannya 5. Itu dibolak balik. Udah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saya ulangi, operasi hitung itu ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan dalam bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat, jika positif ditambah positif, maka hasilnya positif. Contoh, 1 ditambah 1 hasilnya 2. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Nah, tetap positif. Terus kemudian negatif ditambah negatif. Negatif ditambah negatif itu hasilnya negatif, dijumlahkan. Orang pinjam uang 1000, terus dia pinjam lagi 2000, maka kalau di total pinjamnya jadi 3000. Nah, jadi hutangnya 3000 tambah banyak, tetap negatif, itu sama dengan hutang. Bukan berarti Pak Wanto mengajarkan berhutang, ini agar kalian lebih mudah mencernanya ya. Sekarang positif ditambah negatif atau negatif ditambah positif. Nah, ini hasilnya sebenarnya belum tentu. Kok bisa? Ya, bisa positif, bisa negatif hasilnya. Nah, gimana caranya? Nah, kalau kedua ruas berbeda, untuk penjumlahan, maka dicari mana yang lebih besar. Kalau besar, nilainya besaran positif, maka nanti hasilnya positif. Kalau nilainya besaran negatif, maka hasilnya nanti negatif. Kemudian yang terakhir, yang besar dikurangi yang kecil. Oke, kita praktekkan ya, atau kita buktikan di sini. Oke, yang awal tadi, kalau positif ditambah positif hasilnya pasti positif. Nah, kalau negatif ditambah negatif, maka hasilnya negatif ya. Negatif ditambah negatif hasilnya pasti negatif, dan dijumlahkan 6, bukan tambah dikurangi ya. Hutang 2 tambah lagi hutangnya 4, maka hutang 6. Nah, ini pasti, jadi positif tambah positif hasilnya positif, negatif tambah negatif hasilnya negatif. Nah, yang tidak pasti apa? Contoh 1 ini positif ditambah negatif. Nah, punya uang 1000, nah hutangnya 2000, maka kalau di ya disauri sarine wong-wong ngono, maka
masih hutang 1000, seperti itu. Loh, seandainya ini yang besar 4, ini 1, sama-sama positif, ini negatif, hasilnya apa? Punya uang 4000, punya uang 4000, hutangnya 1000, Dek Saurno. Maka dia masih punya uang 3000 loh. Jadi belum tentu kalau positif ditambah negatif, hasilnya belum tentu bisa negatif, bisa positif. Nah, makanya lebih besar mana antara positif dan negatifnya? Kalau lebih besar positif, kalau ini lebih besar negatif ya, 1 dan negatif 2, lebih besar negatifnya, maka langsung negatif dulu, seret. Nah, baru terakhir yang besar dikurangi yang kecil, 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Kalau yang ini lebih besar mana? Oh, besar positifnya 4, maka nggak ada seret. Nah, tetap, maka 4 dikurangi 1, 3, seperti itu. Sebaliknya, negatif 5 ditambah 3 tambah 3. Nah, lebih besar mana? Lebih besar negatifnya, maka negatif dulu, baru 5 kurangi 3, hasilnya 2. Hasilnya negatif 2. 8 ditambah negatif 8 ditambah 10. Nah, lebih besar mana? Besar positif. Nah, ada 100, berarti positif hasilnya, maka 10 dikurangi 8, hasilnya 2. Jadi hutangnya 8.000, seandainya punya uang 10.000 di Saurno, maka dia masih punya uang 2.000, seperti itu ya. Oke, saya ulangi rumusnya. Jadi rumus penjumlahan, positif ditambah positif hasilnya positif, negatif ditambah negatif hasilnya negatif dijumlahkan, positif ditambah negatif atau negatif ditambah positif hasilnya belum tentu bisa positif bisa negatif. Gimana caranya? Nah, lebih besar mana antara positif dan negatif? Kalau lebih besar positif, hasilnya positif. Kalau lebih besar negatif, hasilnya nanti negatif. Baru yang besar dikurangi yang kecil. Nah, oke, lihat contohnya. Positif tambah positif. Nah, itu negatif tambah negatif, positif tambah negatif, negatif tambah positif. Untuk menjumlahkan bilangan bulat dengan garis bilangan, kita lihat seperti ini ya. 7 ditambah 3, maka dari 0 kita langsung ke 7, dihitung 1 2 3 4 5 6 7 karena positif itu ke kanan. Nah, ditambah 3, nambah lagi dari 7 3, langkah 1 2 3. Nah, berhenti di mana? 10, maka 7 ditambah 3 hasilnya 10, jadi seret, terus di atasnya 3 seret, maka totalnya titik-titik 10, seperti itu. Nah, untuk negatif 4 ditambah 8 dari 0, karena negatif dia angkanya ke kiri 4 langkah, 1 2 3 4, negatif 4. Terus ditambah 8 dari negatif 4 kita 8 langkah ke kanan, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ternyata berhenti di angka 4 positif. Nah, seperti itu. Maka hasilnya dihitung dari 0 di atas sendiri, 4. Itu ya. Untuk 5 ditambah negatif 9, 0 ke 5 dulu. Nah,
ke kanan 5 langkah, 1 2 3 4 5 ada di 5, baru ditambah negatif itu ke kiri 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ternyata berhenti di angka negatif 4. Nah berarti hasilnya negatif 4, hitungannya 0 ke negatif 4. Nah seperti itu kan. Negatif 3 ditambah negatif 5. Oke, negatif 3 tambah negatif 5, dari 0 itu ke kiri 3 langkah, 1 2 3, ditambah negatif ke kiri lagi 5, 1 2 3 4 5, ternyata berhenti di angka negatif 8. Maka negatif 5 tambah negatif 5 itu sama dengan negatif 8. Itu ya. Pengurangan dalam operasi hitung. Nah, sampean atau kalian harus hafal dulu atau mengerti dulu cara menjumlahkan. Nah, kalau sudah mengerti cara penjumlahan dan hafal caranya, maka rumusnya cuma ini saja. Pengurangan dirubah jadi penjumlahan dengan syarat pengurangnya dijadikan lawan bilangan. Loh, bagaimana Pak? Saya bingung. Oke, kita praktekkan di sini pengurangan ya. Contoh 2 dikurangi 1, ini tidak perlu rumus, gampang. 1. 4 dikurangi 2 juga tidak perlu rumus, hasilnya 2. Jadi kalau positif dikurangi positif, nah kalau yang depannya ini lebih besar maka udah nggak usah rumus. Nah kalau begini 3 dikurangi 7, nah yang depan lebih kecil yang dikurangi. Kalau bingung, nah tadi pakai rumus. Ingat, rumus dipakai kalau sulit. Jadi jangan dianggap 7 dikurangi 3, beda. Yang dikurangi yang 3. Masukkan rumus tadi. Pengurangan jadi penjumlahan dengan syarat pengurangnya itu yang belakang. Ingat, pengurangan jadi penjumlahan, ini pengurangan dijadikan penjumlahan, berarti yang depan tetap. Nah, pengurangan jadi penjumlahan, nah ini dirubah jadi penjumlahan dengan syarat pengurangnya dijadikan lawan bilangan. Tadi ya lawan bilangan ya. Kalau di sini 7 lawan bilangannya negatif 7. Nah seperti itu. Jadi ini berubah, pengurangan jadi penjumlahan, pengurangnya 7 dijadikan lawan bilangan negatif 7. Nah kalau sudah seperti ini, rumus penjumlahan yang berlaku karena kita sudah jadikan penjumlahan. Lebih besar mana? Karena tidak sama ini. Kalau lebih besar negatif, maka hasilnya negatif. 7 dikurangi 3, 4. Jadi 3 kurangi 7 itu negatif 4. Lanjut ya. Oke. Negatif 4 dikurangi 2. Nah, kalau bingung, yang depan tetap negatif 4, pengurangan jadi penjumlahan, kurang jadi jumlah, 2 positif dijadikan lawannya negatif 2. Nah, kalau seperti ini dibacanya negatif 4 tambah negatif 4. Hutang tambah hutang, hasilnya hutang. Nah gitu ya, seperti ini tadi. Loh, negatif tambah negatif, negatif dijumlahkan, 4 tambah 2, hutangnya jadi 6. Jadi negatif 4 dikurangi 2 itu hasilnya negatif 6. Itu ya. Lanjut. Negatif
7 dikurangi negatif 3. Ayo tambah ngeluh. Tetap ya rumusnya diingat, negatif 7 tetap, pengurangnya jadikan penjumlahan, kalau negatif dijadikan positif, negatif 3 jadi 3, seperti itu. Nah, nggak sama, lebih besar mana? Lebih besar negatif, maka hasilnya negatif. Itu ya, 7 dikurangi 3, 4. Jadi negatif 7 dikurangi negatif 3 itu hasilnya negatif 4. Makanya kalau dikurangi negatif itu berubah jadi positif. Nah, masuk rumus itu tadi ya. Nah, lebih besar mana ini? Nah, kalau sudah penjumlahan itu ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Nanti via WA saja ya. Ini untuk pengurangan. Jadi pengurangan dijadikan penjumlahan dengan syarat pengurangnya atau yang belakang itu dijadikan lawan bilangan. Nah, makanya harus hafal rumus penjumlahan dulu yang awal tadi. Oke. Sekarang pengurangan bilangan bulat dengan cara garis bilangan. Di situ ada 7 dikurangi 10. Maka dari 0 kita tarik angka 7. Nah, itu 2 3 4 5 6 7 karena positif. Dikurangi 10, dikurangi ku arahnya ke kiri. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ternyata berhenti di negatif 3. Jadi 7 dikurangi 10 negatif 3. Oke, sekarang negatif 4 dikurangi negatif 6. Negatif itu kiri angkanya dari 0. 1 2 3 4. Nah, dikurangi negatif 6. Dikurangi itu ke kiri. Ya. Berhubung negatif 6, maka negatif itu ke kiri. Ke kiri dengan ke kiri dibalik, maka jadi ke kanan. Dikurangi negatif, harusnya pengurangan kiri, maka karena negatif kebalikan. Kalau negatif kebalikannya negatif lagi, maka dia ke kanan 6. Nah, 1 2 3 4 5 6 berhenti di angka 2 positif. Itu ingat tadi ya, dikurangi loh jadi positif. Nah, seperti itu. Negatif 2 dikurangi negatif 5. Negatif 2 kiri. Dikurangi harusnya ke sana karena negatif kebalik arahnya, dibalik arahnya. 5 1 2 3 4 5 berhenti di angka 3. Seperti itu. Ya. Nah, wes itu contohnya untuk garis bilangan. Oke, perkalian dan pembagian itu sama rumusnya. Jadi kalau kedua ruas sama itu hasilnya positif anak. Positif, 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 positif. Kalau kedua ruas beda itu hasilnya negatif. Sama rumusnya, tapi tidak sama dengan rumus penjumlahan. Kok bisa Pak? Nah, kalau rumus penjumlahan ini rumus hutang piutang tadi, hutang nyauri ya. Positif ini kedua ruas sama loh, hasilnya tetap ini positif. Kalau positifnya sama, negatif tambah negatif, di sini negatif kalau penjumlahan hutang. Beda dengan rumus ini, negatif kali negatif maka hasilnya positif. Nah, ingat ya, jadi jangan disamakan. Gimana cara menghafalkan rumus perkalian dan pembagian? Itu rumus benar salah kalau Pak Wanto bilang.
gimana Pak rumus benar salah? Perkalian dan pembagian itu rumus benar salah. Jadi kalau ada orang benar, kalian benarkan, maka kalian benar. Contoh orang sholat itu kalau orang Islam benar nggak? Benar Pak. Saya benarkan, maka kalian itu benar. Kalau orang mencuri itu boleh nggak? Nggak boleh Pak. Sampean salahkan. Mencuri itu orang salah, sampean salahkan. Itu ya. Maka sampean benar. Kalian benar kalian. Orang salah sampean kalian salahkan, maka kalian benar. Nah sekarang dibalik, orang sholat kalian salahkan. Orang Islam sholat kalian salahkan, maka kalian salah. Seperti itu. Terus orang mencuri tidak benar, kalian benarkan, maka kalian tetap salah. Nah seperti itu. Jadi perkalian pembagian itu sama rumusnya, rumus benar salah. Jadi kalau kedua ruas sama itu hasilnya positif, kalau kedua ruas beda itu negatif untuk perkalian dan pembagian. Mengalikannya tetap sama. Oke, saya contohkan. 2 kali 3 sama dengan 6, biasa kan? Negatif 2 kali negatif 1, negatif kali negatif hasilnya positif, maka 2. Nah seperti itu. Negatif 3 dikali 4, nah tidak sama, maka negatif. 3 kali 4 12. 7 dikali negatif 2 tidak sama, maka negatif, hasilnya 14. Nah seperti itu. Kalau kedua ruas sama positif, negatif kali negatif positif, negatif kali positif maka negatif, positif kali negatif negatif. Pembagian sama ya, pokoknya dilihat 8 dibagi 2 4. Negatif 16 dibagi 2 sama dengan, karena negatif ini negatif 8 itu ya. Negatif 20 dibagi 4 sama dengan negatif 5. Tuh, negatif 20 dibagi negatif 4, nah negatif maka 5. Nah, seperti itu, sama ya. Oke. Jadi kalau perkalian pembagian itu rumus benar salah. Kedua ruas kalau sama positif, kalau beda maka negatif. Tapi kalau penjumlahan seperti ini, positif tambah positif, negatif tambah negatif dijumlahkan. Nah kalau tidak sama maka lebih besar mana? Ya rumusnya. Oke, sekian dulu pembelajaran dari Pak Wanto. Bagaimana anak-anak pelajarannya hari ini? Kalian bisa kan? Oke, sekarang coba kerjakan latihan sebagai berikut. Oke, tugas kalian hari ini adalah tugas mandiri, yaitu LKS halaman 16. Ya, di situ nomor 1, tentukan hasil operasi hitung dengan menggunakan garis bilangan. Nah, khusus nomor 1 itu menggunakan garis bilangan. Untuk nomor 2 sampai nomor 5 itu seperti rumus tadi. Tuh anak-anak. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kurang jelas bisa japri saya via WA ya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya, tetap di rumah saja.